Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo dari kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas update seputar KIP kuliah atau kuota KIP kuliah di jalur mandiri reguler. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan bahas seputar judulnya adalah Unair sediakan 300 kuota KIP kuliah jalur mandiri reguler. Nah, ini menarik disimak ya adik-adik, yang menyatakan adalah Ketua PPMP Unair Bapak Muhammad Solihin, yang insya Allah akan terpercaya adik-adik. Nah, untuk jalur reguler adik-adik ini entah itu yang menggunakan nilai UTBK maupun yang menggunakan tes tulis yang pendaftarannya sampai tanggal 22 Juli tahun 2022. Oke, saya akan memberikan beberapa cuplikan dari media yang dimuat dari harianbirawa.co.id yang memberikan informasi yang sangat bermanfaat pada adik-adik. Dan jangan lupa share, like, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Baik, langsung saja saya informasikan. Universitas Airlangga Surabaya membuka pendaftaran untuk kelompok seleksi jalur mandiri dengan menggunakan kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Ada 17 program studi yang bisa dipilih calon mahasiswa baru atau sebanyak 1.700 kuota yang disediakan untuk jalur mandiri reguler ini. Nah, pendaftarannya di tanggal 1 sampai tanggal 22 Juli, artinya masih ada sekitar 9 hari lagi ya adik-adik. Kemudian selanjutnya, setiap tahun kita sebutkan ada beberapa syarat ketentuan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Solihin selaku Ketua PPMP unair.ac.id. Ternyata dari 44 program studi yang ada di Universitas Airlangga Surabaya atau Unair, tidak semuanya diakomodir oleh KIP kuliah. Artinya ketika adik-adik nanti mendaftar seleksi mandiri ujian tulis di Universitas Airlangga, kalau misalnya jurusan yang adik-adik pilih itu tidak diakomodir sama KIP kuliah, maka otomatis ketika mendaftar adik-adik tidak diverifikasi. Artinya adik-adik tidak bisa mengajukan KIP kuliah di jurusan tersebut. Nah, tahapannya seperti apa adik-adik? Jadi ketika adik-adik mendaftar seperti video saya yang sebelumnya, adik-adik mendaftar dan melengkapi berkas yang sudah disediakan, adik-adik akan diverifikasi. Artinya bagi adik-adik yang mengajukan KIP kuliah dan punya nomor peserta KIP kuliah, adik-adik tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Nah, jika adik-adik itu memilih program studi yang masuk 17 prodi yang saya sebutkan ini, maka adik-adik otomatis akan diverifikasi dan tidak membayar biaya pendaftaran. Tapi kalau misalnya adik-adik ini nantinya memilih program studi yang di luar 17 ini, maka adik-adik akan otomatis dikenakan biaya pendaftaran dan otomatis tidak bisa mengajukan beasiswa KIP kuliah ya adik-adik. Baik, langsung saja apa saja program studinya adik-adik. Nah, ada 17 prodi yang bisa menerima calon mahasiswa KIP kuliah. Di antaranya aquaculture, kemudian aquaculture untuk program studi atau kuliah di Banyuwangi, kemudian antropologi, kemudian bahasa dan sastra Indonesia, kemudian biologi, kemudian ekonomi Islam, fisika, ilmu informasi dan perpustakaan, kemudian ilmu politik, ilmu sejarah, kemudian untuk kedokteran hewan, kemudian yang ada kampus Banyuwangi, kemudian kesehatan masyarakat kampus Banyuwangi, kimia, matematika, rekayasa nanoteknologi, teknik robotika dan kecerdasan buatan, dan terakhir teknologi hasil perikanan adik-adik. Kemudian disebutkan juga bahwa pendaftar bisa menggunakan KIP kuliah dan harus memilih prodi-prodi itu baik sebagai pilihan satu maupun pilihan kedua. Kemudian Bapak Solihin menambahkan nantinya uang kuliah UK yang ada akan nol bagi penerima KIP kuliah. Jadi kesempatan bagi yang memiliki nilai akademis bagus tapi tidak mampu secara ekonomi bisa tetap mendaftar di jalur mandiri KIP kuliah ini. Kemudian ditambah lagi pendaftarannya bisa dilakukan secara offline, kemudian memilih option peserta KIP kuliah di halaman pendaftaran, kemudian secara otomatis peserta harus melampirkan bukti kartu KIP kuliahnya.
Yang diterima KIP kuliah itu tergantung hasil tes tulisnya. Berapapun jumlah mahasiswa yang kami terima, kami tidak menetapkan maksimal pendaftar KIP kuliah asal memenuhi syarat maka kami terima. Jadi adik-adik, untuk yang mendaftar berapapun akan diterima sama panitia PPB UNER Surabaya. Nah, hanya saja nanti sesuai dengan ketentuan UNER akan diverifikasi ulang dari mulai hasil tesnya itu dari nilai tertinggi, kemudian ya sampai ke terendah, kemudian kuotanya adalah yang sudah disebutkan sekitar 300 peserta KIP kuliah ya adik-adik. Kemudian untuk jalur mandiri ujian tulis 1.600 mahasiswa baru dan totalnya kuotanya adalah 3.100 mahasiswa baru ya adik-adik. Nah, kemudian untuk yang nilai UTBK diumumkan waktu lo pada kelompok seleksi UNER menerima 1.400 calon mahasiswa dan total 3.100 kursi dari daya tampung jalur mandiri. Sisanya akan diperbutkan pada jalur mandiri tulis, sedangkan KIP kuliah dialokasikan sekitar 300 kursi. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adik-adik, setiap di video saya yang membahas seputar KIP kuliah, bagi adik-adik yang punya kartu KIP kuliah dan terdata di DTKS, adik-adik punya kartu KIP kuliah, kemudian punya kartu KKS, kemudian kartu Indonesia Sehat, biasanya akan diprioritaskan ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya kartu itu maka akan menjadi pintu utama. Jadi kalau toh misalnya adik-adik lolos SBMPTN, kemudian ikut jalur mandiri ini dan SBMPTN-nya tidak lolos KIP kuliah, kemudian jalur mandirinya UNER lolos, maka saran saya kalau pilihannya memang tetap ingin di UNER, bisa memilih di UNER. Meskipun mahal, tapi kan backup oleh KIP kuliah. Jadi saya ulangi, bagi adik-adik yang saat ini masih punya kartu Indonesia Pintar yang di situ ada nomor registernya, maka data DTKS dari Kemensos, maka itu akan jauh lebih besar peluangnya mendaftar di Universitas Airlangga Surabaya melalui jalur KIP kuliah. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan intinya selalu berusaha, selalu semangat menempuh kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.